Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujuman nayyirat. Ikhwafillah rahimakumullah, kita masih di tema kurban. Hari ini insyaallah kita menyimpulkan kajian kita di surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31, dan kemudian kita melihat surat As-Saffat dari ayat yang ke-99 insyaallah sampai ayat yang ke 113 insyaallah. Mugi-mugi mencukupi ya. Oke. Kemarin kita sampai kepada kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua karakter manusia di dalam beramal. Satu namanya Habil, yang kedua namanya Qabil. Dan bagaimana amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di ayat ini. Dan puncak dari amal itu dikenal dengan kurban. Jadi kalau kita mudahkan, kita kemarin dari Habil ya, dari Habil itu amalnya ikhlas karena Allah semata-mata dalam ibadah, dan tujuan ibadah itu adalah taqarrub, atau istilah yang kita pakai di sini adalah kurban ya. Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau orang berkorban untuk Allah, dia juga dapat dunia sama akhirat. Oke, dapat dunia wal akhirah. Yang di sini Qabil, kita kemarin ngelihat di sini orang berangkatnya dari tidak ikhlas, yaitu dari hasad, dari envy, kata orang bule, dari envy, dari hasad. Hasad itu nanti melahirkan sama-sama beramal, tapi bukan untuk kurban. Jadi amalnya di sini hanya untuk meraih dunia, atau lebih tepatnya adalah syahwat kepada dunia atau hubbud dunia. Ya. Oke, hasad itu dimulai dengan orang Barat menyebut hasad itu, orang psikolog ya. Istilahnya menarik, saya tulis bawaan, nanti kita bisa diskusikan. Namanya egocentric, selfish view of fairness istilahnya. Oke, ini dimulai dari ngomper, habis ngomper habis ingin nanti makin syahwat, makin tinggi, terus sampai akhirnya dia tidak bersyukur, atau biasanya ini terus sampai puncaknya kalau nanti Al-Quran fatawwa'at, istilah Al-Quran fatawwa'at. Oke. Kita di sini dari kata qarraba. Oke, ini kajian kita di kemarin yang di surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31 ya. Nanti baru kita masuk ke As-Saffat. Kalau kita perhatikan ya. Jadi di surat Al-Maidah 27 sampai 31 itu Allah menjelaskan tentang bagaimana kita ini beramal maksud saya. Yang pertama, amal itu harus ditujukan untuk usaha kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban berasal dari kata qaruba, artinya menjadi dekat. Kalau kita berusaha mendekat namanya qaruba. Tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus, kalimatnya ditambahi tasdid menjadi qarraba. Karena kita melakukannya bukan sekali, kita melakukan berkali-kali kita lakukan. Kalau kita pikirkan hidup kita ini sesungguhnya sebagaimana rumus Al-Quran adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kecuali hanya kita beribadah. Jadi ibadah itu sesungguhnya tujuannya adalah untuk makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Dan manusia itu kalau di dalam surah Al-Waqi'ah pemetaannya cuma ada 3.
orang yang dijuluki Al-Quran sebagai tangan kanan, kelompok tangan kanan, ada kelompok kiri, ada yang disebut dengan muqarrabun, orang yang hidupnya itu terus menerus mendekati Allah, mendekati Allah, mendekati Allah, dan dia sebagai golongan pemenang, kata Al-Quran disebut dengan as-sabiqun, kalau masih ingat ya. Yang pertama disebut ashabul yamin, kemudian ashabus shimal, yang paling tertinggi as-sabiqun. Bagaimana penjelasan di Al-Waqi'ah siapa as-sabiqun? Ulaikal muqarrabun. Jadi kita ini dalam hidup tujuannya harus sadar, goal kita adalah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang benar di dalam dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah kenapa? Kalau mau benar-benar dipikir adalah saya ingin makin dekat dengan Allah. Kenapa jenengan kerja? Karena saya makin ingin dekat kepada Allah. Kenapa sholat makin dekat? Semuanya nanti amalan kita itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya qarraba. Lah kalau ada spesifik ya amalan itu yang kita tujukan untuk agar kita ini makin dekat sama Allah, puncaknya yang paling ekstrim namanya kurban. Karena itu biasanya kurban itu bukan sesuatu yang bersifat wajib, karena yang wajib semua orang melakukan. Kalau kita ini ingin istimewa, lakukan amal yang tidak semua orang melakukan. Karena itu biasanya semua amal yang istimewa itu bukanlah amal yang wajib. Bukan berarti yang wajib mboten perlu, yang wajib sudah harus semua orang melakukan. Sebagaimana di dalam hadis, nanti kalau kita ini terus-menerus melakukan amal nafilah, puasa sunnah, misalnya sedekah sunnah, kurban atau apalah, semua amalan yang bukan wajib bagi kita tapi kita lakukan terus-menerus, Allah nanti menyayangi kita, mencintai, bahasanya hadis. Kalimatnya itu metafor, kata Allah SWT, nanti dia melihat dengan mataku, dia mendengar dengan pendengaranku, dia berjalan dengan kakiku, kata Al-Quran, kata hadis qudsi, untuk menggambarkan betapa dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lah, kita dikasih gambaran dua karakter anaknya Nabi Adam alaihissalam, yang itu merupakan sinten? Karakter kita semuanya. Karena cerita tentang anak cucu Adam ini adalah cerita tentang diri kita. Yang pertama dikasih contoh Habil, singkatnya ya. Habil itu kalau beramal untuk Allah SWT. Pertanyaannya, Ustadz, apakah orang beramal itu tidak boleh pingin dunia? Boleh. Buktinya nanti Habil juga kasusnya kenapa? Karena memperebutkan iklimia. Memperebutkan iklimia. Karena Qabil protes. Karena itu Nabi Adam menyatakan disuruh oleh Allah SWT agar berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, dia berhak mendapatkan dunia. Tapi yang saya pertanyaannya, apakah Qabil berkurban semata-mata untuk iklimia? Boten. Qabil itu sadar benar dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, karena iklimia miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang lucu dulu, wallahu alam kisah ini benar atau enggak. Ada seorang murid yang mencintai putri dari syekhnya di Saudi sana ceritanya. Maka sang syekh tahu kalau murid ini menyukai, dia panggil, kamu kalau ingin dapat anakku, kata dia, sholatlah 40 kali dalam shaf pertama di Masjidil Haram, dan jangan pernah jangan pernah terlambat. Dia lakuin sampai setelah 40 hari dia sholat jamaah tanpa pernah terlambat dan berada di shaf pertama. Kemudian setelah selesai 40 hari dia ajak pulang sama si syekhnya, ayo saya nikahkan sama anak saya. Anaknya menolak, kata dia, mohon maaf syekh, betapa rendahnya kalau engkau mengukur sholat saya selama ini hanya untuk mendapatkan putrimu. Sholat saya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sekarang sadar bahwa orang sholat itu bukan untuk mendapatkan putri sampean, terlalu kecil, cemen bendel aman saya, hanya saya sholat yang begitu istimewanya itu hanya saya tujukan untuk itu. Apa poin cerita ini? Entah wonten atau mboten wonten, mboten penting. Yang paling penting adalah orang hati itu pelan-pelan untuk ikhlas itu. Kita tidak bisa tiba-tiba ikhlas, harus dalam amal terus. Nanti kalau sudah bergeser, niatnya karena Allah. Dan pertanyaannya jangan takut, kalau sudah karena Allah bukan berarti tidak dapat dunia.
Dapat. Apakah si anak ini nanti tidak dapat putrinya soleh? Dapat. Tapi menarik, begitu orang amalnya karena dunia, dia tidak dapat. Boleh jadi yang di akhirat pasti tidak dapat, yang di dunia boleh jadi juga tidak dapat. Itu yang harus kita pikirkan dalam amal. Karena itu prinsipnya Islam itu realistis. Ada banyak orang yang menyatakan misalnya kalau beramal hanya karena Allah, jangan karena urusan dunia. Memang kita malaikat. Realistis dalam Islam itu boleh niatan dunia, tapi jangan jadikan dia primary. Jangan jadikan dia niat utama kita di dalam berkorban. Ya, tapi dia boleh karena kita ini manusia dan dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah dari dunia? Dunia menjadi jelek karena dia berada di tangan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berada di tangan orang yang saleh, dunia ada di tangan Abu Bakar, dunia ada di tangan Abdurrahman bin Auf, jadi baik nilainya. Tapi dunia di tangan Qabil menjadi hancur. Itu yang pertama kita ambil pelajaran. Jadi kapan amal itu menjadi baik? Kalau dia bermula dari ikhlas, ketulusan. Buktinya apa? Dia sadar tentang mau kemana saya ini dalam beramal, untuk siapa saya ini beramal. Qabil sadar benar karena Habil sadar benar. Karena itu kemarin contohnya Habil memilih kambing yang paling terbaik sebagai bukti dari niat. Niat itu abstrak, bukan ketinggal. Dari mana kita bisa tahu orang ini ikhlasnya? Dari kebaikan amalnya. Tidak ada orang yang tidak ikhlas, tidak ada orang yang ikhlas amalnya tidak baik. Karena orang itu kalau ikhlas amalnya baik, meskipun sederhana. Ada orang yang amalnya baik, meskipun kalau dia tidak ikhlas nanti akan kelihatan jeleknya. Itu yang harus kita perhatikan. Habil lihat, dia berikan kambing yang paling terbaik. Dia sadar ini amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Amalnya menjadi kurban, menjadi hal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia dapat dunia dan akhirat. Itu bahasan kita kemarin. Sementara Qabil singkatnya dia mulai dari hasad. Gini ya, hasad itu berbeda dengan keinginan yang positif. Hasad itu bermula dari begini. Kalau dalam psikologi kita ini mandang secara adil. Oh, memang dia layak dapat itu. Sebenarnya benar pandangannya. Cuman kemudian dikaitkan kepada diri kita, egosentrisme kita. Misalnya saya dengan Pak Ahmad. Saya merasa Pak Ahmad sama kok dengan saya. Usianya sama, kerja di kantor juga sama, levelnya juga sama. Kenapa dia kok dipromosikan? Kenapa kok bukan saya? Nah, sebenarnya orang hasad itu, karena ini Quran bicara tentang hasad yang sangat penting karena akan merusak amal kita, ya. Jadi dia melihat sesuatu itu benar awalnya, tapi kemudian begitu dihubungkan pada dirinya, dia menjadi egois, jadi selfish. Adam sama Habil pikirannya sama. Saya sama-sama anaknya Nabi, sama-sama laki-laki, sama-sama makan nasi katakanlah. Kenapa iklimnya kok harus menikah dengan itu? Pertanyaan saya. Apakah manusia itu sama? Boten sami, ada dua sisi kita niku, wonten zahir, wonten batin, wonten niat. Yang lupa dilihat oleh Qabil adalah dia itu kalau melihat orang hanya dilihat fisiknya saja, sehingga dia merasa saya sama dengan dia. Kenapa kok dia yang dapat? Kenapa kok bukan saya? Beda dengan ngeten nggih. Saya melihat Pak Ahmad kok bisa dipromosinya. Iya, memang Pak Ahmad jauh lebih jujur dari saya. Pak Ahmad memang mulia hatinya. Pak Ahmad memang ramah sama orang. Yang itu saya tidak punya. Karena itu saya kepingin seperti Pak Ahmad. Good kalau begitu, namanya bukan hasad begitu itu. Diingat ini hati-hati. Hasad itu penyakit yang dimasukkan oleh setan di dalam hati kita. Dan terus Ibnu Taimiyah, tidak ada kita ini yang selamat dari hasad. Bedanya cuman orang yang baik menyembunyikannya, orang yang buruk menampakkannya. Ibnu Taimiyah itu. Kan itu kita harus hati-hati karena setan itu masuknya kita untuk merusak amal. Penyakit pertama di dunia ini melalui hasad. Dan jenengan jangan pikir insyaallah kula mboten Ustaz. Anaknya Nabi Adam kena hasad. Anaknya Nabi Yakub kena hasad. Nggih, saudaranya Bunyamin kena hasad. Apa yang membuat kita merasa saya aman insyaallah Ustaz dari hasad? No. Bahaya hasad itu.
Dan nanti puncaknya orang hasad itu bisa membunuh. Quran menceritakan orang-orang hasad sampai paling puncak. Saudaranya Nabi Yusuf membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Qabil membunuh Habil. Bahaya hasad nih. Dia merusak, kata Rasulullah SAW, seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Merusak itulah. Awalnya ini hati-hati, kita ini kemudian merasa sama. Saya sama, levelnya sama, saya di kantor. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang sifatnya abstrak, yang sebenarnya itulah kualitas manusia. Qabil melihat Habil, apa mana dia lihat kan lalu nom timbang aku. Ini menjadi yang paling harus kita sadari adalah yang paling membedakan kita itu bukan urusan jasmaninya, tapi urusan mental, urusan akhlak, urusan hati kita. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiap orang pasti mboten sami. Dan itu membuat kita merasa lebih nanti. Satu misalnya dari umur dan segala macam. Satu, itu penyakitnya. Lah kalau kita muncul itu pertama kali itu yang saya sebut tadi ngomparing. Mulai di compare, nanti kenapa ya istri saya, dia kok dapat istri lebih itu, kenapa dia kok dapat suami, kenapa dia kok dikasih anak, kenapa dia dapat pekerjaan itu. Dan itu biasa dalam hidup. Kita harus hati-hati. Yang pertama compare, naik lagi kemudian kita menginginkan, saya harus dapat itu. Tapi kalau bermula dari kata orang psikolog definisikannya itu pandangan yang fair tapi bersifat egosentris, bersifat selfish. Susah kalau terjemahkan, makanya kalau tulis Inggris ya boten Inggris, cuman susah menerjemahkan dengan baik. Nun saya boten sakit kalau menerjemahkan dengan bagus. Menurut saya api Inggris ini egocentric and selfish view of fairness. Terus saya mandang secara fair aslinya kamu hanya dapat, tapi begitu dihubungkan kepada diri boten fair malih. Jadi egois dia. Nah, itu yang ditanyakan Qabil kepada Nabi Adam, ayahnya. Kenapa kok harus iklimia yang dapat Habil? Padahal saya sama-sama anak dan seterusnya. Itu penting nih, bahaya banget. Yang pertama, nanti naik menjadi menginginkan, naik lagi menjadi syahwat, menjadi desire. Dan terus sampai nanti akhirnya apa? Masya Allah, Quran itu istimewa. Yang nemuin begini ini, yang neliti sampai jadi kalau dalam ilmu psikologi, wong barat itu neliti lami ngoten niku sampai ketemu. Padahal mestinya yang jauh lebih menguasai tentang hasad sinten? Wong Islam lah ngoten toh. Yang punya teori tentang envy itu mesti wong Islam. Kenapa? Karena kita tidak mau tadabbur secara mendalam, dipikir. Masya Allah kalau kita pikirkan. Akibatnya apa? Kalau nanti kita ini, kalau dalam psikologi disebut dengan self esteem, kita akan menilai diri kita itu secara rendah. Kalau sudah tidak bisa dapat, maka kita appraisal kita ini jadi rendah. Hanya orang saya memang kayaknya. Bahayanya adalah kalau itu kita hubungkan sama Allah. Qabil menghubungkan dengan ke orang tuanya dulu. Memang sampean lebih sayang sama Habil. Sampean memang nulungi waktu doa kepada Allah SWT agar yang punyanya Habil yang diterima. Mulai sudah muncul fitnah, muncul macam-macam. Oh, dek ini manjen nyogok terusnya bos dan segala macamnya. Ini bahayanya. Nanti bahayanya kalau dalam iman jenengan ngaitakan ke Allah, kita kaitkan kepada Allah. Kenapa ya Allah? Apa yang salah dari saya? Kenapa engkau tidak adil? Kenapa dia? Itu bahaya. Karena kemudian kita meragukan ilmunya Allah, kebijaksanaannya Allah. Ya. Pengaturan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagi iman kita bahaya nih. Nah, nanti setelah down maka makin kuat setan itu yang sudah dikuasai. Kalau sudah dikuasai cirinya ngeten, kita ini kan wonten 3 kekuatan untuk mudahnya nggih, wonten akal, wonten hati, wonten syahwat. Ciri dari orang yang akal sama syahwatnya ini sudah hilang karena dikuasai oleh syahwat, maka dia tidak bisa berpikir logis. Gak bisa berpikir secara hati, yang dikuasai syahwat. Kata Al-Quran nanti cirinya, hatta dia membunuh hatinya oke. Fatawwa'at lahu nafsuhu
Kata Al-Quran di ayat yang ke-30 kayaknya ya, yang kemarin kita kaji. Iya, ayat yang ke-29. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi, kata Al-Quran. Kalau kita pikirin secara akal, kok bisa ya ada orang bunuh tapi kok merasa nyantai? Karena dia sekarang akal sama hatinya nggak berfungsi. Karena dikuasai oleh hasad. Sama dengan cemburu. Orang kalau sudah cemburu, orang kalau sudah sangat marah, orang kalau sudah sangat iri, lupa dia. Kapan nyeselnya? Nanti, begitu salah selesai. Itu gambaran dari hasad. Sekarang bayangin, bagi diri itu merusak, apalagi amal kita diterima oleh Allah? Nggak diterima. Wong Allah amal baik aja nggak butuh, apalagi amal jelek. Allah nggak merugi karena kita nggak beribadah kepada Dia. Tapi lihat kenapa Allah tidak menerima, karena memang dia layak diterima, dan itu menjadi penyakit buat kita. Itu yang menarik. Maka mestinya orang ibadah itu makin menyehatkan dirinya, menyehatkan orang lain. Itu poinnya. Orang yang ibadahnya tidak baik mesti akan makin buruk. Kalaupun nampaknya dia beribadah, sama dia beribadah, tapi Masya Allah, lihat penampilannya, dia ambil dari hasil tanaman yang paling buruk. Bahkan kalau Ibnu Katsir sama Imam Qurtubi meriwayatkan, karena kurban yang diberikan oleh Qabil itu waktu dibawa masih ada yang baik, dia sambil membawa itu sambil dimakan. Man saking kira, saking nomponi nih, saking meleki nih teng pangeran. Masya Allah, dan tidak diterima oleh Allah SWT. Lah, pukulan telak buat kita hari ini adalah kalau kita ini beramal sungguh-sungguh karena ingin mendekati Allah SWT. Mari kita pertanyakan, bagaimana kualitas sholat kita? Apakah sholat kita itu benar-benar kita tujukan untuk agar kita makin dekat kepada Allah, atau hanya asal selesai, sebagaimana Qabil, asal kurban? Kalau kita berkurban, mari kita mikir, kita kurban itu seperti Qabil atau seperti Habil? Jangan dipikir Qabil lah korban loh, Qabil korban. Tapi bedanya, iki piro iki cak? Weduse 2,5 juta. Sing iki 1.200, tapi cilik sudah apalah, pokoknya salah. Kita mikir, tapi Qabil dah Habil lah kan. Karena itu Imam Hanafi yang paling ketat. Lah uangku cukup, duwe terus kok ndak kurban dosa, kata Imam Hanafi. Wajib Imam Hanafi. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada yang bermadhab Hanafi, karena itu nyantai. Imam Hanafi wajib kurban nih bagi Imam Hanafi. 4 imam, 1 saja yang mewajibkan. Imam Malik, Syafi'i, Hambali sunnah muakkadah. Dan memang yang lebih kuat sunnah. Tapi Imam Hanafi mewajibkan siapa yang punya kemampuan pada saat itu. Dan itu yang harus kita berikan. Boten berarti kita harus ngabisin duit. Boten, maksud saya kalau itu berangkat dari hati, tidak kira ada paksaan. Sholat kita menjadi akan baik karena kita sadar saya sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus nanti akan berubah semuanya. Saya akan bekerja dengan baik karena saya sadar pekerjaan saya ini adalah bagian ibadah saya. Saya ingin mendekat pada Allah. Saya membaiki istri dan anak-anak saya bukan untuk agar istri saya makin cinta sama saya. Itu mas secondary. Tujuan utama saya adalah saya menjalankan kewajiban sebagai ibadah saya kepada Allah. Bayangin kalau kita ini terus-menerus begitu. Itu yang disebut dengan idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam taqabbal minal akhar, kata Al-Qur'anul Karim. Itu di bahasan kita di Al-Maidah 27 sampai 32. Jadi kalau dari sini kurban itu kalau di surat Al-Maidah maknanya jadi umum. Apa saja aktivitas yang kita lakukan untuk tujuan kita makin dekat kepada Allah namanya kurban. Okay? Itu summary atau ringkasan dari surah Al-Maidah ayat 27 sampai ke 31. Nggih, sudah selesai kemarin kan? Nggih, saniki surah As-Saffat ya. Sekarang kita pindah dari kisah putranya Nabi Adam, kita pindah ke putranya Nabi Ibrahim yang biasanya menjadi background dari kisah berkenaan dengan Idul Adha atau kurban ya. Saya awali dari ayat yang ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Ini kisahnya bermula setelah Nabi Ibrahim dibakar
atau ketika akan dibakar. Ya. Ada dua pendapat, dan kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, ini sesungguhnya aku dzahibun, pergi ila Rabbi, kepada Robku. Ya. Kisah ini dimaknai mendua oleh para ulama tafsir. Yang pertama, dzahibun di ayat ini dimaknai benar-benar pindah secara fisik. Maksudnya pindah secara fisik itu dari Babilonia pindah ke Kanaan, ke Hebron, atau ke Syam. Jadi secara fisik Nabi Ibrahim pindah karena diusir oleh kerajaannya saat itu, karena setelah mendebat teologi dan agamanya orang Babilonia dengan rajanya sekalian, dalam debat terbuka Nabi Ibrahim menang. Akhirnya kemudian pakai cara fisik, dibakar Nabi Ibrahim, tapi masih selamat. Tidak ada cara lain kecuali diusir dari negara, ya. Dan begitu diusir, tekadnya Nabi Ibrahim diawali dengan kalimat inni dzahibun ila Rabbi, sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku. Yang pertama, para ahli tafsir menafsirkan pergi secara fisik, dan ini menjadi dalil bolehnya orang hijrah, dan bahkan dianjurkannya orang hijrah kalau dia sudah tidak mampu mengkultivasi iman. Tempatnya tidak bisa digunakan untuk ibadah, tempatnya maksiat. Maka Al-Quran mengajarkan keluar dari tempat yang kita susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hijrah secara fisikal yang ditanamkan Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila Rabbi. Yang kedua, maknanya dzahibun itu ke api. Jadi karena waktu dibakar sudah tidak tahu Nabi Ibrahim kayak bagaimana ini, maka dia menekatkan diri, saya akan pergi menujumu ya Allah, yaitu dengan cara masuk ke dalam api dan mungkin saya akan mati. Fayadini, dan engkau nanti akan memberikan hidayah kepadaku untuk masuk ke dalam surganya, karena yang aku lakukan ini adalah bagian dari perjuanganku untuk menegakkan agamamu. Itu makna yang kedua. Tapi makna yang pertama adalah pendapat yang jauh lebih banyak diikutin oleh para mufassirin. Saya tidak sebutin pendapat imam siapa itu, Ustaz, terlalu ribet ya. Jadi saya petakan saja, memudahkan. Jadi Nabi Ibrahim sekarang keluar dari Babilonia, diikutin oleh saudaranya, oleh keponakannya namanya Lut alaihissalam dan Sarah. Oke. Begitu sekarang dia tinggal sendirian dengan Sarah, tidak punya komunitas. Yang diinginkan pertama adalah punya anak yang soleh. Oke. Doanya Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ini menjadi pelajaran pertama. Maka kalau kita kepingin anak soleh itu, dari mana awalnya? Dari doa, bahkan sebelum punya anak. Tatpun kedadian, nopo harus dianyari. Tapi maksudnya idealnya itu, kita itu kalau kepingin anak yang soleh, diawali bahkan sebelum istri mengandung. Sampai kapan? Sampai terus, karena doa itu terus permintaan kita kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim itu, lihat, kepingin punya anaknya itu, satu, tidak berhenti kepingin punya anak, pingin punya anak yang soleh. Kita ini seringkali kalau kepingin punya anak, berhenti di kepingin punya anak. Kapan pingin punya anaknya soleh? Nanti, kalau sudah anaknya mulai nakal, doanya baru ditambah, jadikan anak saya soleh ya Allah. Jangan tanyain orang yang baru menikah, gak ada kepikiran dia punya anak soleh. Pinginnya itu ya Allah kasih saya anak, titik. Lihat doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Kesadaran solehnya itu muncul di awal. Itu juga yang harus kita trainingkan buat anak kita. Jangan berhenti kalau minta punya anak itu hanya sekedar punya anak yang soleh. Minas solihin doanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Saya singkatkan, maka kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diberikan anak yang halim. Menarik ya. Dalam Al-Quran untuk Nabi Ishak karakternya alim, untuk Nabi Ismail karakternya halim. Oke. Jadi kalau untuk Nabi punya dua anak nanti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan karakter yang digambarkan Al-Quran berbeda. Untuk Ismail, ya, untuk Ismail namanya Halim, untuk Ishak Alim. Nah, kalau ilmu kita semuanya tahu ya, pinter.
sangat pinter. Yang menarik, Bani Israel sampai hari ini pinter-pinter. Peraih Nobel itu berapa? Mungkin 60-70% orang Yahudi semuanya. Keturunannya sinten? Nabi Ishak alaihissalam. Halim itu lebih bukan hanya ke otak, boten berarti Nabi Ishak nopo boten enggak, tapi tekanan yang diberikan oleh Al-Qur'an. Halim itu orang yang wataknya sangat santun, sangat sabar, mampu mengendalikan emosi yang mestinya orang marah dia bisa tahan, namanya Halim. Halim itu seakan-akan di atas sabar, punya kemampuan untuk tidak dikuasai oleh emosinya. Dia tetap bisa menyeimbangkan, akalnya berjalan dengan baik, hatinya berjalan dengan baik. Karena itu sebagian ulama menyatakan Halim bahkan lebih tinggi daripada Alim. Menarik. Dan memang begitulah. Jadi Banu Hashim dulu yang keturunnya Nabi Ismail lebih terkenal sebagai orang-orang yang akhlaknya istimewa. Karena itu dia diserai penjaga kunci Ka'bah. Keturunannya mbah-mbahnya Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya Nabi Ismail. Halim. Jadi kan nemui orang Arab lek kadung ngapi, kok malaikat wong Arab oleh saya. Aluse atine, murahnya dia, Masya Allah. Rodok susah lek wong Yahudi. Ini mboten rasis gitu, tapi kebanyakannya ngoten. Tapi lek urusan pinter, golek duit, pinter, uang Yahudi top-top. Wong Arab mulai wapi nggih kados Nabi Muhammad, lek elek nggih kados Abu Jahal. Tapi tidak tahu apa ada hubungannya atau tidak. Tapi menarik Al-Quran menggambarkannya. Yang paling menarik lagi dari Al-Quran, niki Nabi Ismail belum lahir, tapi Al-Quran sudah ngasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu, kami kasih kabar gembira kepadamu Ibrahim, bihulamin, dengan anak. Gulam itu anak laki-laki, kira-kira usia 10-13 tahun. 10-15 tahun. Gulam. Halim itu amat sangat sabar, amat sangat bisa menahan diri. Jadi Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah tahu anak saya tidak akan mati. Kenapa? Karena Quran menyatakan gulam. Karena gulam itu dia sudah agak dewasa, setelah jadi gulam nanti jadi rojul ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, anaknya sudah dikasih karakter oleh Allah. Ini yang menjadi kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Memang Nabi itu dipilih, boten diusahakan. Dalam akidahnya orang Syiah, dalam pikirannya orang Syiah, Nabi itu bisa diusahakan. Jadi jenengan berusaha nanti bisa jadi Nabi. Dari ahli sunnah wal jamaah enggak, Nabi itu dipilih oleh Allah. Jenengan usaha sampai nyundul langit boten saged dadi nabi. Karena itu dari ini aja udah selesai. Kalau ada orang ngaku nabi nggak mungkin. Wong nabi itu dipilih. Boten diusahakan. Lek wali saged diusahakan. Jadi sabiqin saged diusahakan. Jadi ashabul yamin saged diusahakan. Nabi dipilih oleh Allah SWT. Tapi tentu saja pilihan Allah itu juga tetap objektif. Ngoten nggih, boten seperti kita kalau memilih tentu saja. Nah, Nabi Ismail itu karakter yang paling kuat Halim. Sekarang kita pikirkan, nopo kok Nabi Ismail itu karakternya Halim sesuai dengan kebutuhan. Nopo Nabi Ishak karakternya kok Alim sesuai dengan kebutuhan. Nanti jenengan lek mikir ngoten, ya Allah. Kadang-kadang kita tahu ada anak kita yang ini akhlaknya lebih penyabaring. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Allah tahu nanti kamu hidup di sini, yang kamu butuhkan ini, modal paling terbesarmu ini. Kita akan nerima nopo mawon. Cobalah Ismail itu alim. Kira-kira gimana ketika ditanyain orang tuanya? Aku dikongkon pangeran kon nyembelih awakmu. Sebentar, Pak. Menurut logika lah ngoten tadi ini. Tapi karena dia halim, jawabannya mboten ngoten. Kita ini seringkali mboten sadar dengan nikmat yang diberikan Allah yang abstrak nih. Jenengan menawi nggak ada lebih dari satu anak, kita akan bisa ngelihat kok iso beda-beda arek ini. Nggih. Kulo geleng-geleng nek mikir yuko kulo sing seneng ngomong, sing seneng meneng, beda-beda anak itu. Karena memang itu bukan kreasi kita. Wasawwarnakum, kata Allah SWT. Aku yang mencetak itu, yang bentuk, yang molding itu.
Dan menarik, Allah itu nyiptain kita semua dengan modal yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhannya, pas dengan tempatnya. Asal kita memaksimalkan penggunaannya. Wonten wong sing ngomong pinter nulis mboten saged. Wonten wong sing nulis pinter tapi ngomong gelagapan. Macam-macam tiap orang. Dan yakinlah, apalagi kalau kita yang dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, mesti itu yang paling terbaik. Dan kita tinggal memaksimalkan penggunaannya. Saya mboten saged ini Ustaz. Tidak akan begitu nanti orang. Saya pasti yang terbaik saya di sini. Itu kita lihat. Nabi Ismail dijadikan halim. Al-Quran menceritakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika balagha sampai ma'ahu bersama Nabi Ibrahim alaihissalam as-sa'ya. As-sa'ya ini 3 penafsirannya. Yang pertama amal, sudah mampu produktif, usia produktif. Maksudnya dia sudah mulai bisa bekerja, namanya sa'i. Yang kedua, sudah bisa berjalan dengan anaknya, dengan bapaknya. Maksudnya sudah tidak dipegang tangannya, sudah bisa berjalan mandiri. Yang ketiga, masyu itu maksudnya bisa bekerja sama dan membantu ayahnya. Quran tidak menunjuk usia, hanya mengasih clue Nabi Ismail saat itu as-sa'i. Kalau kita baca riwayat para ulama itu, riwayat yang sampai kepada kita itu mulai dari usia 9 sampai 13 tahun. Al-Farra misalnya memilih 13 tahun. Wallahu a'lam, boten ada penting. Tapi maksudnya adalah Ismail saat itu sudah tumbuh menjadi pemuda. Ya. Lah begitu falamma balagha ma'ahu sa'ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Malam hari dia bermimpi, diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Dia masih ragu. Besok pagi tidak ada, sore malam hari mimpi lagi, sampai 3 kali berturut-turut. Dan ru'yatul anbiya haqqun, mimpi para nabi itu benar adanya, wahyu. Karena itu sudah tekad bulat. Kalau dalam riwayat dituturkan mimpinya Nabi Ibrahim itu nanti mulai tarwiyah tanggal 8, tarwiyah, Arafah, kurban, Idul Adha. Jadi 3 hari berturut-turut. Kapan dilaksanakan? Setelah mimpi yang ketiga. Jadi tarwiyah, kalau kita sudah siap-siap dari Mina, kita mau kemudian mau ke Arafah, ya, itu satu tarwiyah. Habis itu kemudian Arafah, baru kemudian Idul Adha. Lah Nabi Ibrahim itu diriwayatkan 3 kali ini bermimpi. Nah, begitu bermimpi, lihat anaknya halim karena bermula satu dari tekad orang tuanya yang benar. Kalau kita pikirkan, kedua orang tua niku kedah punya visi yang sama. Visinya kemana? Zahibun ila Rabbi, bahasa Al-Quran. Dek, kita mau hidup ini untuk ke Allah. Nabi Ibrahim dan Hajar itu prinsip hidupnya itu. Dan lihat, kalimatnya itu dipakai dengan penguatan ini. Zahib itu isim fa'il, the doer, orang yang akan keeping terus menerus. Hidup ini seperti berjalan, banyak lika-likunya. Tapi orang yang sadar dalam berumah tangga, kayak apapun yang kita lalui, naik turun, fokus kita tetap sana, ila Rabbi. Dan kalau fokus kita benar, Allah akan kasih hidayahnya, kasih kemudahan jalannya. Itu harus jadi tekad keluarga. Yang kedua, kalau keluarga itu sudah punya visi yang benar, ya terutama buat jombloan jomblowati, ini penting, terutama buat calon suami, tanyain, visimu apa mas? Lek visi ini ngomong inni dzahibun ila Rabbi, ini top nih. Harus itu, dan harus itu yang diajarkan Al-Quranul Karim. Habis punya visi kedua itu, Al-Quran baru bicara bagaimana punya anak. Punya anak diawali dengan doa yang baik. Kalau orang tuanya gini, anaknya jadi halim. Nah, halim itu potensi masih, karena ada dalam. Sekarang dibuktikan halimnya Nabi Ismail alaihissalam. Lihat, kita mikirnya itu, contohnya ya, orang yang pergi menuju Allah, seakan-akan ada wonten ujian. Wonten ujian, bahkan ujiannya banyak. Tapi lihat, kalau goal kita itu Allah, ada saja caranya Allah nanti. Kebelilit hutang, seakan-akan dunia gelap, wonten mawon caranya Gusti Allah. Nah gitu, itu yang harus kita pegang. Asalkan jangan berubah dari tujuan.
dzahibun ila rabbi. Kalimat ini dzahibun ila rabbi. Tafsir yang ketiga, saya lupa tadi, selain fisik, yang kedua masuk ke api, yang ketiga ini dzahibun biniyati wa amali wa qalbi. Nanti dirujuk tafsirnya Ibnul Jauzi, Zadul Masir. Saya semuanya ngambil dari Zadul Masir. 3, saya pergi dengan niat saya pergi dengan amal perbuatan saya pergi dengan hati saya, kata Nabi Ibrahim. Maksudnya, niat saya lurus kepadamu ya Allah. Kalau saya melakukan apa saja di dunia ini tujuannya hanya kepadamu ya Allah. Itu poinnya. Dan itu harus kita ingatkan. Suami istri harus saling mengingatkan itu. Mas, sampean kok ini, kok apa gunanya sih mas oleh duit akeh tapi dalannya tidak bener. Kita kan sudah sepakat di awal, zahibun ila rabbi. Karena susah hidup itu. Kadang-kadang ada banyak rintangan kita, wonten hasad, wonten macam-macam. Karena itu zahibun ila rabbi. Oke. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunai. Sekarang dia lihat, kula tanglet sekarang. Nabi Ibrahim itu nabi. Otaknya cerdas. Gambaran orang cerdas di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim alaihissalam. Wongi pinter nabi pisan. Kula tanglet. Ciri dari wong pinter itu biasanya apa? Susah diajak kompromi. Karena wong pinter ku ngoten biasanya, self confidence-nya tinggi. Jenengan lek ahli ketemu orang nurut-nurutnya aku roh, nggak ngoten toh. Dia hebatnya Nabi Ibrahim. Apalagi anak dewe. Jenengan diskusi dengan anak. Apalagi menyangkut sesuatu yang jenengan yakini kebenarannya 100%. Boten kira, terutama laki-laki, terutama suami, ini penting. Karena kita ini apalagi kalau itu kita tahu, itu bagian kita tidak diskusi, wis lan nurut sama istri kita bilang begitu, apalagi sama anak. Bapak wis tuwa oleh, wis akeh mangan asam garam kehidupan. Kon cah wingi kate, ngoten. Kula tanglet sakniki sinten sing Ibrahim alaihissalam. Bayangaken niki. Nabine Gusti Allah, wong jenius. Disuruh perintah dia tahu ini wahyu dari Allah. Mestinya berbutuh kompromi napa mboten? Mboten butuh. Senurutnya aku nak kan ngomong kon niku. Salat lah. Padha takok apa salat apa kurban, nurut. Enggak begitu kita mengajarkan agama ini. Lihat, apalagi dalam urusan apapun. Hatta dia mendudukkan anaknya. Nggih, Masya Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ibroi dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail berkenaan dengan kurban. Anaknya ditanyain, bukan dengan kalimat paksaan, dengan kalimat cinta. Dari mana kita tahu? Ya bunai, hei anakku sayang. Quran boten perlu jelasin, maka Ibrahim kemudian menampakkan kecintaannya. Tidak perlu ngoten, cukup dengan kalimat bunayya. Itu kalimat yang dipakai untuk menunjukkan rasa sayang kepada anak. Didudukkan anaknya, ya bunayya, dijelasin alasannya, ini aku tidak ragu-ragu sedikit pun nak. Sungguh ara fil manam, aku melihat berkali-kali karena menggunakan fi'il mudhari' ara. Ara itu present tense untuk nunjukin Nabi Ibrahim ini bukan 1-2 kali. Saya ngambil konklusi ini wahyu sudah lama. Kalau Nabi Yusuf cerita ke bapaknya tidak pakai fi'il mudhari', pakai fi'il madhi. Ra'aitu, aku melihat ayah. Berapa kali? Sekali. Nabi Yusuf cerita ke bapaknya. Nabi Ibrahim lihat, dia mempertimbangkan matang-matang karena dia menghargai anak. Itu yang harus kita ajarkan pada anak. Ajarin anak kesempatan untuk berpikir, kesempatan dia untuk independen, untuk ngajak, berdialog dan seterusnya. Itu yang harus kita miliki dalam kita berdialog dengan anak kita. Inni ara fil manam anni adbahuk. 2 kali diulang. Sungguh aku bermimpi, sungguh aku membunuhmu, menyembelihmu. Lihat Nabi Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara. Nadhara niku suruh mikir dulu, take your time. Bahasa kita take your time. Tidak usah dijawab saiki nak. Kamu pikir dengan logikamu, kamu pikir dengan akal sehatmu, kamu pikir dengan hatimu. Terus kalau kamu sudah ngasih kesimpulan, kasih tahu kepada saya. Masya Allah. Itu yang harus kita pikirkan sebagai orang tua. Misalnya, pokoknya kon kudu
lek ndak nikah mbek iku dudu anakku kon. Terus kita mikir, kita ini niru teladan siapa? Kan ndak ngerti, wong tua itu punya hak. Kon iku dadi anak nurut. Wah, pakai dalil misalnya. Dia lupa kalau ada kisahnya Nabi Ibrahim. Ndak begitu juga dalam Islam nih. Harus sabar, mengelola kebenaran itu harus sabar. Meskipun kita yakin ini benar. Hatta kepada anak kita. Itu yang diajarkan Al-Quranul Karim. Dan kalau kita ngajarin kayak begitu, nanti anak itu jauh lebih nurut daripada waktu kita maksa. Kalau kita maksa sama anak, pokoknya nurut nak. Anak menjalankan tidak ikhlas, trouble dalam kehidupannya. Dia tidak bisa menikmati agama ini dengan baik. Dan ekspektasi jenengan, kenapa sih? Karena munculnya dari nafsu. Berbeda dengan orang tua yang muncul dari hati yang bening. Dan dengan sabar dia melakukan. Nanti jadinya anak weda banget, di luar ekspektasi kita. Nabi Ibrahim minta nopo? Waktu. Terserah kamu nak, take your time, ambil waktumu, mikir yang baik, terserah kamu. Habis itu kalau kamu sudah punya jawaban, bilang ayah. Apa Nabi Ismail menunggu waktu? Boten. Masya Allah nih. Wong tua sing kados ngoten niku, anake nggih bot berubah. Boten ngeyel, mudah otaknya cerdas, mudah dia menerima ibadah. Dan jawabannya dia tidak nunggu, oke ya, tunggu 1 minggu ya. Enggak begitu dia. Fanzur madza tara. Dia bilang apa? Balasan rasa cintanya ayah kepada anak dirasakan oleh anak. Apa buktinya? Ismail memanggil anaknya dengan bapakku sayang. Tidak banyak anak bisa manggil bapaknya sayang. Kecuali kalau masih kecil. Ini anak udah remaja loh, SMP, SMA. Tidak banyak. Maksud saya tidak harus bapak sayang, tapi anak bisa merasakan cintanya kepada bapak. Susah nih kok. Kalau pada ibu gampang. Saya saja, anak saya masih kecil, belum SMP lah, yang paling kecil, 3 tahun. Itu harus ngerayu kalau mau ngambil dia. Kalau sama ibunya tidak perlu dirayu, langsung ke ibunya itu. Bapaknya, ada sini deh, dia asik sendiri. Nanti tak beliin es krim, malu dia. Kenapa? Karena kalau untuk ayah, itu anak harus tahu benar bahwa saya menyayangi dia. Harus ekspresif sebagai ayah itu. Kalau ibu, hatta ibu njewir anaknya, anak tetap kembali ke ibunya. Rugi sampai kita, ngiri kita. Nah, padahal yo diamuk, yo dijewer, tapi anak tetap aja tak tahu. Kenapa? Karena ibunya yang menyusui. Semua perbuatan ibu itu bagi seorang anak, dia tahu itu semuanya karena cinta, tidak untuk bapak. Tidak untuk bapak. Meskipun kita merasa saya sayang sama kamu nak, iya, tapi ada perbedaan. Karena itu di dalam agama, di dalam Al-Quran, untuk bapak selalu kesannya itu kita harus menunjukkan kalau kita cinta sama anak. Itu yang dilakukan Luqmanul Hakim. Nanti jenengan bikat dengan Al-Quran. Itu yang dilakukan Luqmanul Hakim. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Semua para bapak ini ya, untuk dilakukan oleh Nabi Adam. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangin Nabi Muhammad wonten masjid, putune niku jaran-jaranan. Itu masjid ngeten iki. Lagi dituruti teng Nabi pun sepuh Nabi Muhammad niki. Terus Abu Hurairah masuk, kata dia, betapa baiknya, terlalu baik yang kau tunggangi nak. Kata Abu Hurairah. Sabarnya Nabi Muhammad, nunjukin cintanya Nabi Muhammad kepada putra-putrinya, cucu-cucunya. Harus ekspresif agar ditangkap oleh anak. Itu peran yang berbeda antara ibu dan anak. Lihat, karena Nabi Ibrahim memperlakukan anak sedemikian baiknya, bapaknya juga tahu, anaknya juga tahu. Karena itu dia tidak manggil bapak, kalimatnya, ya abatif'al, wahai bapakku sayang, if'al, ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Dan langsung tahu, ini bukan karena kamu ya, ini bukan karena kamu tidak suka sama saya. Dia langsung tahu. Itu anak yang halim, anak yang halim. Ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Kalau kita perhatikan nih, ini pelajaran yang sangat mahal. Sekarang ujian yang namanya kurban.
keduanya berangkat, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika keduanya telah pasrah, hatinya bulat 100%, taslim atas perintah Allah, bapak dan anaknya, dan kemudian diletakkan di pelipisnya. Ya, awalnya itu terlentang ngeten kalau dalam riwayat. Tapi Ismail kemudian berkata, ayah, tolong wajah saya ini tengkurapin mawon gini, atau diletakin di pelipis gini. Jadi ngeten. Kenapa? Karena aku takut kalau engkau begini nyembelihnya, nanti engkau melihat air mataku, engkau nak jadi menyembelihku. Ikat kakiku agar saat aku kejet-kejet, aku ndak meronta-ronta. Ya, kayak dramatis sekali kalau kita mikirkan itu. Ya Allah, puncak pengorbanan, puncak korban yang tidak mungkin bisa dilakukan orang kalau dia tidak utuh bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu falamma aslama wa tallahu lil jabin, sudah mau, maka wanadainahu ayya Ibrahim. Malaikat Jibril turun melalui satu gunung yang ada di sana. Ya, tempatnya ya di Mina itu. Tempatnya di Mina yang kemudian kita kalau haji berada di sana, di tempatnya pelemparan jumroh 1, 2, 3, karena nanti di ketiga itu prosesi penyembelihannya. Tempatnya di mana persisnya tidak menjadi penting buat kita, tapi disitulah dulu awalnya. Maka kemudian malaikat Jibril turun dan menyatakan, hei Ibrahim, dipanggil, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan perintah Tuhanmu, yaitu mimpi, yang dari mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalas balasan dari orang-orang yang berbuat ihsan. Quran menyebut keduanya ini berbuat ihsan. Amal paling tertinggi kepada Allah namanya ihsan, karena dia berbuat paling excellent kepada Allah SWT, bukan yang biasa, terexcellent. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan Allah mengganti ya Nabi Ismail dengan bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung, yaitu kibas. Ada yang menyatakan wallahu alam itu kambing yang turun dari gunung, dari celah gunung turun, atau dalam riwayat Ibnu Abbas itu kambing tadi miliknya Habil yang setelah 40 masa, wallahu alam berapa lama itu, diturunkan lagi oleh Allah dan digantikan sebagai pengganti. Boten terlalu penting untuk kambing apa itu, bukan itu poinnya. Adalah bahwa keikhlasan, ketulusan kita kepada Allah dalam berkurban membawa sesuatu yang istimewa. Ya, membawa sesuatu yang istimewa. Meskipun nampaknya pelik, tidak mungkin ada jalan keluar. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi sekali lagi, kalau kita niatnya dzahibun ila rabbi, caranya dengan cara yang paling terbaik karena Allah SWT, tidak ada yang tidak mungkin. Al-Quran menceritakan dengan kisah yang sangat menarik, dengan tragedi yang kayak begitu itu, tapi lihat ujungnya. Allah tidak butuh darahnya Ismail alaihissalam, semuanya berubah dengan yang jauh lebih baik, dapat kibas yang besar, bidzibhin azim, wa fadainahu bidzibhin azim, inna kadzalika najzil muhsinin. Al-Quran menyatakan inilah bala yang paling besar, ya, la balaun mubin, bala yang sangat nyata. Sebagian riwayat menyatakan ini nikmat yang paling nyata, karena orang yang sudah sadar dengan baik sebenarnya antara ujian dan nikmat tidak ada bedanya. Karena nikmat atau ujian sesungguhnya adalah bagian dari cara kita, cara Allah untuk menyempurnakan iman kita. Saya mboten terlalu detail, waktunya mboten panjang, tapi singkatnya adalah di surat As-Saffat kita belajar kurban dengan cara yang lain lagi. Kurban yang menunjukkan usaha kita untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah dengan yang paling terbaik. Sekarang bukan secara individu, tapi melihatkan orang lain, melihatkan keluarga kita dan segala macamnya. Apa hikmahnya? Kalau di surah Qabil dan Habil itu individu yang maunya kita berkurban, ya, amal kita ini kita tujukan. Di surat As-Saffat kita ingin jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang seluruh aktivitasnya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagaimana caranya? Mulai dari punya visi misi dalam keluarga yang benar, dan itu bisa dirubah kapanpun saja. Sudah deh, kita terlalu lama mikirin tidak jelas hidup ini. Mulai sekarang kita rubah arah hidup kita, fokus kita ke sini. Cara kita mendidik anak mulai kita berubah. Semua gini kita belajar.
orang tua juga belajar, anak juga belajar. Kita tirulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan generasi soleh solehin, ya, dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kalau kita kayak begitu, maka kalaupun ada ujian terberat sekalipun, sebagaimana ujian yang ditimpakan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, selalu akan ada jalan keluarnya yang bahkan mungkin tidak masuk di otak kita. Kenapa? Karena hidup ini bukan matematis sebagaimana yang kita lihat. Wonten Jibril yang nulungi, wonten malaikat yang nulungi, ada Allah yang perhatikan. Itu yang harus kita benar. Jangan hidup seperti orang yang tidak percaya sama Allah, ya, yang percaya bahwa semuanya ini tidak ngene, yo ngene. Enggak. Wonten Allah, wonten malaikatnya, ada tentaranya Allah, ada Allah Subhanahu wa taala. Wadah variabel dalam hidup itu. Dan hiduplah dengan iman, ya, dengan kesadaran bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan adalah usaha kita untuk makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Demikian mungkin buat teman-teman tanya jawab nggih, sampun jam 6. Kemarin katanya karena Covid tidak boleh panjang-panjang nggih. Ngapunten. Kula lek ngomong terus mawon jam 09.00 kula kuat. Ngapunten, mugi-mugi wonten manfaatipun dan semoga kita dijadikan sebagai hamba yang sabiqin muqarrabun, keluarga kita menjadi keluarga yang jauh lebih baik, meniru keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Amin Allahumma amin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.